Salam sejahtera untuk kita semua. Kehadiran CUK Sejahtera di wilayah Keuskupan Atambua telah membantu banyak orang menjadi anggota. Sesuai dengan misi Gerakan Kredit Union, yaitu menolong anggota untuk menolong dirinya sendiri. Karena itu, dari misi besar ini, kemudian dijabarkan menjadi 3 tujuan utama. Yang pertama, membantu orang biasa atau dalam hal ini masyarakat kecil terpinggirkan untuk mencapai kebebasan finansial. Tujuan yang kedua adalah memampukan seseorang untuk bertumbuh atau berkembang atau lebih berdaya lagi. Dan yang ketiga adalah menolong anggota untuk mengontrol sendiri penggunaan keuangannya. Karena itu, CU Kasih Sejahtera melaksanakan program pendidikan bagi anggota, khususnya pendidikan financial literasi. Pada kesempatan kali ini, kami bersama dengan anggota yang berasal dari Wesesuit dan sekitarnya, kami melaksanakan diklat financial literasi. Dalam diklat ini, kami coba melakukan simulasi transaksi menggunakan uang palsu, sehingga mereka bisa melakukan interaksi secara langsung. Dan dari proses ini juga dipadukan lebih lanjut dengan membuat buku kas harian. Sehingga harapannya setelah selesai diklat ini, maka mereka dapat melanjutkan proses pembuatan buku kas harian dalam keluarga mereka masing-masing. Semoga tayangan ini bisa membantu Anda sekalian. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Dalam keseharian kita boleh atur osan, kita boleh hatene osannya tama boleh baik kita keluarga mau setiap loron osannya sai. Tanunia sebagai contoh, ami faetia bapak puno mama sia ne uang palsu boleh kita bermain deh ya. Masing-masing keluarga, ada yang keluarga suami istri betulan, ada yang tidak apa-apa, tapi kita belajar. Bagi ke kita semua itu sama, satu keluarga 550.000. Pengalaman menunjukkan bahwa kita bisa dapat uang yang sama, tetapi setiap keluarga akan memperlakukan uang secara berbeda. Karena itu, poin dorong kita belajar pakai langsung osannya. Kita belajar bahwa kita punya kesiapan diri untuk bagaimana menggunakan uang dalam keluarga ini, bagaimana baiknya, nanti kita akan buktikan. Kami akan tambahkan untuk setiap keluarga 1 ekor babi yang harganya 2 juta. Ini ami faetan faida beri peitan keluarga. Ya. Ini kertas kuning fahi. Oke. Ya. Bapak Mama Rona, kalau misalnya kau baca soal yang misalnya kita mau bilang kita beli beras, berarti Mama Sia karena beli beras berarti keluar uang toh. Nanti Mama mereka kasih uang. Nanti kalau kami bilang, oh ini ada pendapatan dari hasil penjualan kebun, berarti osan tama itu simultan osan. Kalau kita fahi, berarti kami selesai kita fahi, kami osan. Beli dunia ya. Oke, baik. Kita rona didiak.
Yang pertama, tanggal 1 bulan 7, tanggal 1 Juli 2024. Biasa musim panas toh, emang no pesta toh biasa. Ya, tanpa pesta, maka kita beli baju baru. Beli baju baru, harganya 100.000. Ya, dari mama sih ya, kita susah faru phone. Mau beli baju? Ya, beli baju mama 100.000. Oke. Kalau ini beli baju berarti kasih 100.000. Ya. Beli baju. Ya. Beli baju. 100.000. Ya, mama mereka beli ya. Susah faru phone. Beli baju. Baju baru. Beli baju? Tidak? Oh, sudah. Oke. Beli baju? Oke. Nanti manusia tulis ya. Kalau beli baju, nanti tulis itu beli baju baru. Oh, tidak beli. Oke. Ya, beli baju. Anak bantu tulis. Ya. Tanggal 2 beli beras. Kita Sosofos beli beras 10 kilo. Harganya 100.000. Beli tanggal 3 Juli, tanggal 3 beli sayur, minyak goreng dengan bumbu. Kalau uang kurang pinjam, uang kurang bisa pinjam. Tanggal 4. Nah, ini tanggal 4 Tanggal 4 beli sabun, sampo dengan daya. Tanggal 7 suami Pungkawan datang. Jadi mereka duduk di teras macam begini, cerita mereka masa lalu dong toh. Kan kamu baru bertemu. Jadi minta untuk beli rokok 2 bungkus. 2 bungkus rokok Surya. Rokok Surya 2 bungkus 50.000. Tanggal 10 ada pemasukan. Ini hasil penjualan sayur di kebun 300.000. Nah, jadi ada tambahan 300.000. Tambahan. Nah, ini pemasukan 300.000. Jual sayur. Karena kita baru jual sayur 15.000. Ayo 15.000 untuk kita anak-anak. Kan anak tahu toh tadi baru dapat 300. Berikut tanggal 12 Rona Didiak. Kita pun listrik mulai bunyi tit 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 tit. Ya. Isi pulsa listrik 50.000. Isi pulsa listrik. Sumbangan listrik? Oh, sudah. Ya, listrik. Tanggal 15 kita pun tetangga mau nikah. Jadi waktu kita nikah itu ada buku tuh tulis sumbangan. Jadi sekarang giliran mereka nikah, lalu waktu kita nikah mereka kasih sumbangan juga. Jadi sekarang kita kasih kembali 250.000. Kan ada di buku toh 250.000. Ini kan 250.000. 250.000. Sumbangan untuk nikah punya. Tambah 50 Nah. Oke. Sumbangan untuk nikah 50. Nanti bahan nabe ima tulis naran ke Saida. Ya. Oke. Mama sumbangan untuk nikah punya 50 deh. Oke. Tanggal 20 petugas dari BPJS datang mau tawarkan ke kita untuk bayar iuran BPJS. Ini pilihan, mau ambil silakan, tidak ambil juga tidak apa-apa. Ya, BPJS harganya 42.000. Habis. Ya, ada mau pinjam atau mau pinjam BCU? Pinjam di CU itu ada. Ya, 500.000 bisa langsung bayar nih memang. Tanggal 25
Sumbangan untuk pembangunan gereja 50.000. Yang uang kurang mau jual babi bisa. Tanggal 27 beli pupuk untuk pertanian 100.000 pupuk. Beli pupuk untuk tanaman. Ada sana ambil. Yang mau ambil harus genap, ini satu karung pas 100, jadi tidak bisa kita kurang. Ini 100.000 dia tidak bisa beli kurang dari 100.000, tidak bisa. Karena satu karung toh 100.000. Ada yang mau jual babi ya? 2 juta. 2 juta. Ya. Dapat 2 juta. Ya. Mau jual lagi babi? Oke. Ya, tetangga sejual, lebih baik kita juga jual. Tanggal 29 angsuran CU, angsuran dan simpanan di CU 50.000. 50.000. Ini harus nih. Oke. 50.000 ya boleh betul ya. Baik, Bapak Mama sekalian, itu bulan Juli kita sudah selesai. Lanjut, Bapak Mama, suami istri, coba lihat kembali catatan tadi. Ya. Dari catatan pengeluaran dan pendapatan ini, kira-kira bagaimana keluarga ini? Supaya bulan depan itu kita mau atur kita punya uang ini seperti bagaimana lagi. Ya. Oh, ternyata bulan lalu itu ada harus untuk listrik, harus untuk beras, harus untuk minyak goreng, untuk sayur. Maka coba sekarang rencanakan untuk anak sekolah, lain-lain itu, coba uang yang ada sekarang dibuatkan rencana mau pakai untuk apa-apa lagi bulan depan dari uang yang ada. Jumlah uangnya misalnya untuk beli beras 100.000 contoh. Oh, berarti ini kita kasih tinggal 100.000 untuk beras, 50.000 untuk listrik misalnya. Habis uang lagi pakai untuk apa? Coba mama mereka dari uang yang sisa ini coba atur untuk bulan depan. Baik, coba kita dengar salah satu keluarga yang dia punya uang sisanya sekian, dia merencanakan bulan depan dari uang sisa ini mau pakai untuk apa-apa. Itu 439.000. uang sisa 439 Iya. Setelah kompromi dengan suami, untuk bulan pengeluaran untuk bulan depan beli beras 100.000, untuk listrik 21.000, untuk bumbu dan minyak goreng 20.000, angsuran CU 50.000, dan seterusnya belum selesai. Oke, Jadi kita tepuk tangan untuk Mama RT. Ya. Bapak Petrus, ini uang yang ada ini maksud sisanya atau halo Risa Boriksa. Ya. Olafos Fosira 100.000. Ya. Untuk dia kalau minyak goreng oh harus goreng tapi saat ini sino usan sekolah. Oh, sekolah. Oh ya. Neto kalau boleh bulan oin. Oke. Oh, siangnya tuh swasta. Swastani. Oke, kita tepuk tangan untuk Bapak. Ya. Tanggal 3 beli rokok untuk suami 1 bungkus 17.000. Tanggal 5 HP rusak. Jadi hanya ada 2 pilihan. Kalau kita perbaiki 200.000, softphone 500.000. Jadi masing-masing kita sudah tahu kita punya uang sisa berapa, dan bulan depan ini kita, kalau tadi kan kita belum ada rencana toh, jadi langsung uang mengalir saja.
Haruskan kita rencana. Maka kita akan jalani kehidupan di bulan berikutnya, bulan Agustus. Oke, kita siap. Hasil jual kebun, sayur, ubi dan lain-lain 500.000. Jadi kita semua dapat 500.000 tambahan uang. Setiap bulan ini kan ada kita hasai osan taman oto, masa osan saya terus lo tama. Saya tama. Ya. Tanggal 2 kita sosafos beli beras 10 kilo 100.000. Tanggal 10 ne kita pas kona besi pematan fuan. Ya. Ne kona pas pematan fuan. Jadi keluarga dekat yang meninggal uang 500.000 kalau lale faida. Ya. Karena mak kona besi pematan fuan. Jadi 500.000. Kalau uang tidak ada bisa pinjam. Keluarga meninggal. Nah. Tanggal 12 isi bensin di motor 20.000. Tanggal 13 kita ada pendapatan tambahan hasil jual sayur di kebun lagi 500.000. 15.000 dapat uang. Itu kasih sesuai. Ya. Gitu semua. Dia pilih semua. As bawa oto datang, jual barang-barang. Jadi ada panci, ada periuk, panci set. Tacu udah mengkilat bagus semua. Kita lihat begini, kita buka langsung masuk dalam panci. Jadi satu set 50.000 panci. Panci dan tacu 50.000. Panci ini beda sekali, panci ini. Kita masak taruh batu dia dari ubi. Tanggal 23 beli telur, sayur dan ikan 50.000. Tanggal 25 minyak goreng dan minyak tanah 20.000. Tanggal 28 anak jatuh sakit. Anak sakit. Ya. 8 anak sakit. 28 anak jatuh sakit, harus bawa ke dokter dan beli obat. Biaya semua 1 juta. 1 juta. Ini anak sakit. Anak sakit, ya. Anak sakit 1 juta. 1 juta. Tetapi kalau yang pakai BPJS gratis. Yang anak sakit. Yang tidak BPJS bayar 1 juta. Yang berikut tanggal 30 Agustus ini semua tutup buku, semua akhir bulan ya semua selesai. Kita punya tabungan di CU 50.000 tabungan ya. Tabungan. Tabungan 50.000. Iya. Tabungan 50.000. Tabungan. Tabungan. Tabungan apa? Sudah semua. Ini baik, Bapak Mama semua, teman-teman semua, sudah berakhir kita punya simulasi. Sekarang hitung uang masing-masing sisa berapa, tulis di situ. 5 juta berapa? 5 juta 56.000. 5 juta 56.000. Kita tepuk tangan. Ya. Ada lagi berapa? 5 juta 216.000. Kita tepuk tangan. Ada lagi yang lebih besar? Bapak punya gila? 4 juta 160. 160. Ya, 4 juta 160. Besar juga. Berarti yang paling kecil sekarang berapa? Uang yang paling kecil. Berapa mau punya? 2 juta tuan nona. Oh, tapi sudah hotu.
2 juta 560 ya. 2 juta 560. Mak ini cenakan 2 juta 280. Papanya kan Nah, kemudian tadi mama ikut BPJS dia tidak? Waktu anak sakit bayar berapa? 1 juta? 1 juta. Ya, maka dari situlah uang berkurang toh. Oke. Dari yang tadi uang paling banyak tadi? Ala boros bukasan simpannya si Caranya waktu sama ini makin Pinopo, kemarin itu langsung mulailah kayaknya. Makanya si Mam Sinta bahwa saya pasang lah Ya. bulan kemarin ada sabot juga atur senti bantuan. Ada yang mulai ini. Ini kosa pikir penting betul tapi ya kola. Oke. Jadi waktu Kristo ini tiba-tiba beragam, semua tidak toleransi. Toleransi baik, kita harus siap seperti ini. Silakan. Oke. Baik. Selanjutnya Bapak Mama Siototu. Pertama, kita bagi uang sama toh? Sama. Bagi uang sama 550. Tambah dengan Fahida. Itu menjadi modal untuk kita pun keluarga masing-masing. Tetapi setelah kita 2 bulan berjalan, kita lihat kembali. Tadi yang pertama uang yang sama ini apakah masih tetap sama atau dia berbeda? Maka sekarang keluarga yang dia punya uang di tangan sekarang kurang dari 1 juta. Yang berikut kita kan osan makanya kita karya liman 1 sampai 2 juta. Fit liman. Manusia hira 2 juta 100. 1 juta 500. ya betul ya, berarti 1 2 3 4 5 Bapak Sen hira 2 juta 100. Anies lahos nanti usia mayan nih 2 juta lebih nih toh nih 1 juta lebih 1 juta lebih deh 1 2 3 4 5 6 no 6 keluarga 7 keluarga oke 7 kakak mak 2 juta lebih 2 sampai 3 juta oke mak tadi usaha mak paling sedikit siapa punya kira 160.000 oke oke ternyata Bapak Mama beda toh beda ada keluarga yang punya uang 2 juta lebih, ada keluarga yang uang terakhir itu 1 juta 160-an. Baik. Sekarang tolong siapkan uang, baru kita hitung berikutnya. Yang masih ada babi akan dibayar dengan 4 juta. Ya. Yang dijual kasih ke bapak langsung apa? Dikasih balik. Sekarang laporkan siapa punya uang yang paling banyak. Ayo hidup. Ya, jumlah uang semua. Ohin waktu keluarga dekat yang meninggal, Ohin Mama Fohira kan harus 500.000 toh. ya Mama Fohira Ohin po 250 250.000. Iya. Mama Lamoe ya, Tansa tuntutan harus setoan 500 tapi mamanya for 250 deh Tansa osan lah ya mak po 250 tapi Lamoe lamoy waktu ba tona baita surunaan itu kita hal saida. nak saya Lihat. Contoh, oke. Tanggal 1 kita beli baju baru 100.000. Kita semua beli itu? Beli baju baru. Ada yang tidak beli? Kenapa tidak beli baju baru? Baju masih ada yang bagus. Jadi pakai. Ya. Itu artinya kita membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan.
Kalau kebutuhan itu harus beli, karena kalau tidak beli, maka akan menimbulkan masalah untuk kita pun keluarga. Tapi kalau keinginan, kita tidak beli juga, dia tidak apa-apa. Bisa juga kita tunda. Contoh baju tadi, tidak harus kita beli baju baru. Kalau kita baju masih bisa pakai, masih baik, ya kita pakai saja, tidak harus kita beli baju baru. Tapi tadi kami mulai, kan kita langsung kasih uang toh, beli baju baru, beli baju baru. Kita tuh selesai phone itu toh, ya. Kita kan usaha hanya 550. Kita no rencana tiap puri penene, tapi ternyata kami tawar baru, mama sih selesai itu. Ya, mulai tekor toh, ya. Jadi mama sih ya, perbedaan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kalau holofos, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kalau listrik mati, kita harus isi pulsa, kebutuhan atau keinginan? Oke. Artinya, ini pilihan-pilihan Bapak Mama. Bukan karena HP rusak, kita langsung harus keluar uang. Tadi pertimbangan Mama tadi, kita uang tinggal sedikit. Kita mau pakai persiapan makan minum kah, anak sekolah kah, atau mau perbaiki HP, atau beli HP baru. Tadi kan saya umpan, nanti kalau anak telepon bagaimana? Kan masih ada tetangga tuh, ada keluarga lain punya HP. Kalau dia telepon nanti bisa lewat kita saudara yang lain tuh. Tidak harus kita langsung beli HP memang. Mungkin bisa kita beli saat kondisi kita ada uang yang cukup. Tapi kalau uang belum cukup, jangan dulu beli HP. Ya, itu maksudnya ya. Ya. Kemudian tadi BPJS, untuk korban BPJS toh, ya. Itu dengan kata lain, kita selama hidup kita tidak tahu ada keadaan-keadaan sulit yang akan datang menghampiri kita punya keluarga. Entah itu karena sakit, entah itu karena misalnya musibah rumah terbakar, barang semuanya kita tidak pernah duga. Tapi kalau ketika dia datang, kita tidak bisa tolak. Misalnya anak sakit tadi, maka tadi kita bermain dengan simbol BPJS. Jadi kalau keluarga yang ada BPJS, maka ketika anak sakit, oh kita gratis. Tapi yang tadi yang bayar 1 juta siapa? Kita pikir karena uang makin kecil, bilang BPJS 42.000 kita tidak mau. Ketika kita alami musibah, disitulah 1 juta harus keluar. Nah, ini artinya Bapak Mama, hal yang baik untuk kita jaga kita pun keluarga, itu kita betul-betul harus untuk kita jaga. Maka di CU itu ada namanya simpanan masa sulit. Tadi ada uang jajan untuk anak 20.000. Memang kecil, karena kita baru panen 1 juta toh. Ya. Ada yang kasih 5.000, ada yang kasih 10.000. Saya tanya, kenapa kasihnya 5.000? Bilang tidak, kan kita tidak boleh terlalu manja anak. Kita hormati, hanya kita punya anak, tetapi kita kasih juga tahu bahwa kebutuhan keluarga masih banyak. Ada yang cabut 20.000, kasih saja, tidak memperhitungkan. Ya toh? Ya. Tadi ada biaya untuk beli sayur 50.000, baru soal 50.000 langsung cabut. Tapi orang balu keluarga balu, si anak lari amnya 10.000 deh. Kenapa 10.000 saja? Ya kami tanam juga pepaya, kami tanam juga dengan ubi, jadi ada ubi, kami tidak harus beli di pasar. Nah, cara-cara seperti inilah kita bagaimana menjaga supaya uang kita ini tidak langsung mengalir keluar. Ya. Jadikan maksudnya rai kosong, kita kuda. Beda sama kita boleh kuda, kita kuda. Supaya kita akan kebutuhan-kebutuhan tidak harus kita selesai ya pasar. Maksudnya dunia ya. Bapak Mama jangan berpikir bahwa suami lebih pintar untuk atur uang. Tidak. Mama juga jangan bilang, oh saya sendiri yang paling hebat atur uang. Dua kepala lebih baik. Ya, saling kompromi. Bapak unsur mama, mama unsur bapak. Nah, kita no keperluan kita fohira. Kita usah maksini edein.
supaya kita boleh atur berupa itakan kebutuhan orang ne, noboik anu erua berupa tabungan ya CU. Ya. Kalau kita atur ini baik, maka hidup kita akan baik. Bukan karena semata-mata karena CU-nya, tapi CU bantu kita bagaimana kita kelola kita keuangan yang baik, dan kita atur di CU, baru di situ menjadi jalan untuk kita menuju yang lebih baik. Saya tadi melihat ada bab mama yang begitu aktif menulis. Kalau kami datang teori biar buat buka segala macam, mungkin bab mama rasa keberatan. Tapi tadi sudah kita bisa buat, kita mampu buat. Ya, ini menjadi titik awal. Orisinal villa, bapak mama saya mulai tulis. Hitam hasil pendapatan berapa, tulis. Kalau pengeluaran untuk apa, tulis. Nanti bapak saya ami ya toos, ami tulis nabe. Caranya seperti bapak mama. Waktu kalan wilayah Uma kita haho tuh, beda kita hanuin. Butuh waktu mungkin 5 menit atau 10 menit deh. Anu hikar, ini kita saya usah murid bahasa, kita tulis. Sederhana anu bapak mama saya tulis nih. Kalau kita mampu tulis, kita bantu mau kita kan uang saya. Orang tulis baik lain. Poin kita hola masin, kita hola modo, hola mina, kita tulis. Kalau ini menjadi kebiasaan terus menerus, maka kita bisa atur kita punya uang dengan baik. Dengan sendirinya kita akan punya tabungan jalan dengan baik. Kalau kita pinjam, kita akan bertanggung jawab karena kita sudah terbiasa mengatur uang. Itu kira-kira beberapa poin yang bisa kita belajar dari proses tadi. Saya senang kalau kami omong teori mungkin bab mama setengah mati, tetapi saya senang tadi mama mereka ikut interaksi, berhitung, buat keputusan ini harus bayar atau tidak. Ya, oke, itu kira-kira beberapa poin yang bisa ya menjadi bahan buat kita belajar siang hari ini. Oh inoro, nyamai parita tutuin, training ini, training haliman. Tetapi maka unya wate training. Ini kalau tur benar-benar ini tuir, ini evaluasian, memang biasanya kuliah. Pahira tu pinjam barak, cukup lagi ini kemampuan. Nah, lalu kalau biar ema barak maka lorem nyorsannya mai. Ikut asal ikut saja. Bilang kita masih muda ini uang kita hitungannya gampang los. Kita anggap uang yang kita hargai uang mainan ini kita anggap sepele. Tetapi kebutuhan harus ada uang. Nih teman-teman, ajakan harus selalu warga RT 3, RT 4, 3 Kombas yang hadir pada hari ini. Sampai Aisyah Legil 1, Aisyah Legil 2, Aisyah Legil 3. Sinar Kabuna 2 ada 1 orang, Santa Paulina ada 2 orang yang turut menyaksikan kegiatannya. Ne kona yang itu sekolah kona wa osan. Cara langsung terapan bahwa itu sekolah kona wa osan makanya ini maka posek korban hingga kalang mayo katas toma bapak toma santura merencana, au undang ini harus main pasangan suami istri. Mungkin hanya saya sampaikan sekian. Saya kembalikan ke Bapak pendamping Pak Oldus. Asik, cek.